Institusi pengadilan yang hormatilah, ini kan sudah inkrah Ya. apalagi yang diminta. Kalau benar dia mencintai P3, mustahil dia akan melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kaleidoskop Politik Nasional dan Global. Pada kesempatan hari ini kita sangat berbahagia karena kita sedang berdampingan dengan Bapak Haji Dr. Andes Musir. Nah, kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Pak Haji Musir, kita ingin membahas topik sekitar perkembangan P3 saat ini dan persiapan P3 menjelang 2009. Topik yang kita ingin tanyakan tentang mengenai perkembangan P3 di Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan pada hari ini kalau melihat dari biodata beliau, Pak Ketua Wilayah Nusa Tenggara Barat P3 ini merupakan sarjana Ilmu Pemerintahan. Baik, kita langsung aja ke topik selanjutnya. Pak ini mengenai persiapan saat ini di P3 di Nusa Tenggara Barat ini kan tentu memiliki agak sedikit perbedaan dengan wilayah-wilayah lainnya tentunya, di latar belakangi oleh kader dan sebagainya tentang kaderisasi. Seperti apa Pak antara korelasi atau perbedaan tentang kader di lainnya atau saat ini yang di NTB? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya saya sebagai Ketua DPW P3 Nusa Tenggara Barat sampai hari ini P3 di Nusa Tenggara Barat adalah 4 besar. Ya, 4 besar. Makanya kami tetap ya duduk sebagai pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun persoalan-persoalan kita di muktamar kemarin, ya ada suatu hal yang memang ada lihat kecil lah menurut saya. Alhamdulillah hari ini kami di Nusa Tenggara Barat sudah sangat kondusif. Alhamdulillah dengan keluarnya keputusan BTN kemarin. Inkrah ya sifatnya ya. Ya, karena sudah inkrah, tidak ada lagi hal-hal yang perlu diragukan oleh sebagian kecil ya, 1-2 orang kader yang masih mempertanyakan keabsahan, terutama tanda tangan wasekjen. Tetapi pada saat ini, alhamdulillah saya ya mau mengadakan acara besar, insyaallah tanggal 4 Juli besok hari Sabtu untuk pelantikan. Jadi selama saya 20 tahun 4 periode di struktur partai, mulai dari saya bendahara, sekretaris, wakil ketua, sekarang saya ketua yang kedua, tidak pernah ada pelantikan. Oh begitu ya? Ya, tidak pernah ada pelantikan dan memang tidak kita tradisikan untuk pelantikan. Tetapi pada saat ini karena sesuatu dan lain hal, saya berusaha bagaimana untuk dilantik keabsahan ya. Ya ada sebagian kecil dari kader kita yang mengatakan muswil tidak sah karena tidak ditandatangani oleh sekjen. Nah itulah yang kami ingin menjawab semua keraguan-keraguan ya dari kader kita ya, untuk saya melakukan pelantikan dan insya Allah Pak Ketua Umum, Pak Bendung, Pak Sekjen akan hadir besok tanggal 4 hari Sabtu di Hotel Lombok Raya Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah Pak ya. Kita kalau melihat dari dinamika yang ada memang ya politik seperti itu ya memang ada ya. Tapi kalau kita offset saja berlebihan merespon sesuatu yang memang kita sendiri sudah terjadi di suatu politik, itu mungkin hal yang biasa lagi. Biasa. Baik, saya ingin melihat dari catatan Pak Haji ini. Pak Haji selain dari Ketua DPW, Pak Haji menjabat Ketua DPRD.
Wakil ketua. Wakil ketua ya? DPR. Wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari fraksi Periode ketiga ya? kedua. Periode kedua ya? Kalau anggota keempat, saya 4 periode. 4 periode? Ya, 2 periode ini jadi pimpinan DPR. Alhamdulillah, berarti Saya alhamdulillah terlama di DPR. telah DPR ya? Berarti artinya 20 tahun. memiliki konstituen yang benar fanatik ya? Artinya Insya Allah. kalau dilihat dari track record seperti itu biasanya anggota DPRD itu merealisasikan apa yang jadi program-program pemerintah dan merespon apa yang jadi keinginan masyarakat. Biasa seperti itu. Iya. Biasa seperti itu. Kalau enggak bisa berlanjut. Tidak bisa betul. Dan Pak Haji ini ketua Forki juga. Iya. Forki ya? Forki. Forki itu kan olahraga bela diri itu, Pak? Bela diri. Oh iya. Federasi Olahraga Karate Indonesia. Oh iya. Saya ketua umumnya. Ketua umumnya. Iya. Jadi selain membidangi di partai juga aktif di olahraga bela diri, membina pemuda. Iya. Masih mengenai kaderisasi yang sekarang seperti tiga. Di banyak daerah-daerah kan memiliki defisit tentang suara kita. Ada yang tadinya 7 sekarang jadi 7. Iya. Ada nggak tips-tips Pak Haji? Bagaimana sih mempertahankan suara Anda konstituen kita tidak beruntut bisa bertahan hingga ke periode Pak Haji? Gimana itu Pak Haji rumusnya Pak Haji kira-kira? Sebetulnya ya mohon maaf akan membanggakan diri ya. Kalau saya sangat sederhana. Mari kita di saat kita pakai sarung dengan rakyat kecil, kita pakai sarung. Oh gitu ya. Jangan pakai celana jeans misalnya. Di saat kita pakai dasi dengan pejabat tinggi dengan acara resmi, ya pakai jas dan dasi. Oh, jadi harus kita bisa menempatkan diri. Di saat kita melayat, ya di rumah duka, ya pakaian adat, apalagi kita ini umat Islam, ya pakai pakaian yang sepatasnya dan sapa, ya, tegur orang yang kena musibah. Karena itu bila perlu dibantu, ya, itu. Jadi jangan hanya sekali 5 tahun kita dekati masyarakat. Iya. Ya, kalau saya di saat-saat seperti hari ini tidak ada kepentingan kita dengan masyarakat, di situ harus banyak turunnya. Kontinuitas. Ya, saya terserah ya dengan khotbah Jumat, dengan pergi melayat kalau ada saudara kita, keluarga kita meninggal, ya terus membantu misalnya anak muda di saat dia sepak bola, ya di saat bila perlu nonton juga ikut. Di situ insya Allah tetap kita diingat. Ya. Tapi kalau kita memberi sesuatu pada hari H, ya misalnya hari kampanye pemilu, itu dianggap angin lalu. Berapapun dikasih itu tidak membekas. Tetapi kalau kita berikan hari ini kita tidak sedang membutuhkan, ya rakyat tidak membutuhkan suara, dia ingat. Apalagi ada yang meninggal, ya, punya kesulitan, kita bantu. Tidak usah banyak, air putih saja bawakan dia. Terus kita ikut berdoa, ikut menyalatkan, ikut ke kuburan, diminta takziah, kita takziah. Nah itu yang diingat, ya itu selalu yang diingat. Nah ini pengalaman saya pribadi, tidak tahu saya teman yang lain. Terus bagaimana mempertahankan suara di Nusa Tenggara Barat. Kali ini alhamdulillah semua DPC, DPW di seluruh Indonesia terjun bebas, ya kan? Ya, tidak ada anggotanya dan lain sebagainya. Kalaupun ada 1, 2, kalau kami alhamdulillah seluruh kabupaten kota terisi. Ya baik sebagai semua dapil yang terisi, walaupun kadang-kadang kalah suara untuk jadi pimpinan DPR, tapi kami masih alhamdulillah masih bertahan. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu periode yang kemarin 3 besar, periode hari ini 4 besar. Agak turun sedikit, tapi kursi tidak turun. Ya suara. Ya karena kemarin kita dengan
dan dengan presiden ya. Iya ya, memang ya, situasi politik nasional kita yang memang itu menentukan. Itu menentukan. Jadi arah politik di mana itu menentukan akar rumput juga, Pak. Iya. Tetapi kita bagaimana ya? Kita tidak bisa melawan arus juga. Iya. Tetapi kita bisa compatibility bagaimana kita memberikan yang sebenarnya ini arah politik nasional ke sana, tapi kalau saya ke sana nih tabrakan kita kan gitu. Iya, benar. Nah, di sini kompatibel kita ini bagaimana sih, seperti Pak Haji itu kan bisa menempatkan kita bergaul dengan muda, kita berjiwa muda. Ya. Kita nggak harus muda, tapi berjiwa muda. Iya, harus. Nah, gitu aja. Ya. Berarti Pak Haji membeli komunikasi dengan gaya bahasa yang berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Dewan Masjid. Saya takmirnya masjid besar, ya Islamic Center namanya. Itu dan banyak lagi organisasi yang saya pembina ya remaja masjid se-Nusa Tenggara Barat. Ya jadi ya, alhamdulillah komunikasi saya lancar dengan semua. Ya, baik dengan majelis ulamanya, baik dengan PWNU-nya, PWNW-nya, PW Muhammadiyahnya, saya semua dekat gitu. Dekat ya? Ya, bisa kemana saja saya. Ya. Aktivitas Pak Haji ini memang di segala lini sebenarnya kan seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Pak Haji di bidang kesehatan sehingga bisa beraktivitas berinteraksi dengan masyarakat. Karena ini sebenarnya jujur aja Pak Haji, kalau mengikuti interaksi seperti ini memang cukup energi yang terlalu lebih Pak Haji. Iya. Lebih. Karena apa? Itu bukan soal finansial, sobat ketika di mana berada. P3 itu bukan prosesnya nggak sekadar hanya finansial, tetapi untuk energi kita, untuk pendekatan. Karena masyarakat tidak butuh pra pemilu diberikan sesuatu, tidak, tetapi proses pendekatan kita di masa-masa seperti ini, itu Pak. Benar. Itu kuncinya Pak. Iya, itu kuncinya. Jadi alhamdulillah Pak. Akhirnya P3 di Nusa Tenggara Barat bisa mempertahankan fungsi yang sudah ada. Gitu. Bisa. Saya ingin kembali ke partai aja Pak Haji ya, karena kita Pak Haji kan sudah sudah periode nih cerita, sudah senior. Saya nggak perlu banyak ini nih. Jadi gini Pak Haji, Pak Haji kasih akhirnya sharing sama teman-teman yang lain di seluruh Indonesia barangkali ini penting Pak Haji, karena statement Pak Haji hampir 11 dengan anggota DPRD di DKI, kegiatan tiap minggu seminggu 2 kali turun ke masyarakat. Apa menjadi aspirasi masyarakat diikuti. Kalau nggak diikuti ya dijanji nanti insya Allah kalau ada rezeki gua ini gitu kan gitu Pak Haji. Walaupun tidak 100% terpenuhi. Paling tidak di aspirasi doanya saya rezeki nanti sama Pak Haji. Iya, benar. Jadi ini Pak Haji, nanti saya minta Pak Haji share kepada teman-teman rekan-rekan anggota DPRD tingkat 2 ya tentunya Pak Haji untuk saling berbagi. Mau nggak Pak Haji? Ya, jadi terima kasih. Kalau saya ingin memberikan tips yang selanjutnya atau bagaimana caranya partai ini dicintai oleh rakyat, tidak sekedar hanya di mulut, tetapi tindakan kita sehari-hari harus sebagai panutan. Partai Islam, satu-satunya partai Islam yang melambangkan Ka'bah, tetapi kadang-kadang perilaku kita tidak seperti orang Islam dan yang pakai Ka'bah. Nah ini yang perlu kita mari kembali ya, bagaimana setelah hiruk pikuk muktamar dan hari ini alhamdulillah PT-UN sudah ingkrah, tidak ada lagi. Bagi yang masih di luar, masih ngintip-ngintip, masih ayo monggo, mari datang ya, bergabung dengan kami ya. Tidak ada istilah dipecat kalau memang mau, tetapi kalau memang tidak mau segera cari partai yang lain, jangan lagi mengganggu kami yang sudah enak sekarang ini. Indoktrinasi ya, berulang ya, jangan setiap hari kita membaca di media ya, dituntut ya, ya digugat di pengadilan, toh juga tetap dikembalikan ke partai. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai. PT-UN yang menetapkan bahwa kepemimpinan Pak Haji Muhammad Mardiono ya sudah
inkrah, sudah tidak boleh lagi diganggu gugat. Nah, mari bagi yang masih di luar, masih ragu-ragu, masih apa-apa, ayo kembali ke rumah besar umat Islam. Ya, nah ini tip yang kedua, bagi yang masih duduk, ya pengalaman ini turun terus ke masyarakat. Tidak mesti harus membawa sesuatu. Sapa masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu sebagai penceramah, ya kita turun berikan ceramah, berikan nasihat ke berbagi. Kalau kita mampu misalnya sebagai guru silat, ya mari turun. Yang jelas kita sebagai panutan, ya partai kita partai Islam, partai yang apa namanya, partai yang berasal Islam dan oleh para ulama yang mendirikan itu, ya supaya bangga mereka di alam barzah dan kubur melihat kita sekarang ini, ya betul-betul kalau sudah kita bilang kita ini partai P3 berarti harus berazaskan Islam dan harus tingkah laku pola hidup kita sehari-hari mencerminkan bagaimana Islam yang baik. Alhamdulillah, memang Pak Haji, sebenarnya kita ingin lebih tahu banyak tentang P3 di Nusa Tenggara Barat, tetapi kan Pak Haji sebenarnya ada janji ya. Mungkin saya bisa kalau sekitar lagi Mas Haji, ya. Memang gini Pak Haji, ini kan mendoktrinasi yang berulang. Sebenarnya begini, kadang-kadang kita yang di akar rumput itu masih tidak menerima putusan institusi. Di sini P2, betul. Kan gitu. Ya. Jadi indoktrinasi yang berulang ini yang tidak menjadikan P3 ini cepat bergeraknya. Karena apa? Bahasa Jakarta direcokin dulu. Iya. Sebenarnya edukasi ke masyarakat akar rumput ini tidak memberikan ini loh. Kalian kalau sudah ada putusan institusi pengadilan, yang hormatilah. Ini kan sudah inkrah. Apalagi yang diminta. Itu apa ya Pak Haji? Nanti kalau bisa ditentukan Nusa Tenggara Barat di wilayah Pak Haji, misalkan ada terjadi seperti ini, itu harus seperti apa pendekatan yang ini kan soal-soal mengenai anak-anak muda yang memiliki apa ya, keyakinan bahwa ini bisa dicirikan orang Jawa dioyak-oyak lah, kan gitu Pak Haji. Padahal kan inkrah harus dihormati. Pak Haji. Jadi terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini, kalau benar dia mencintai P3, mustahil dia akan melakukan ini. Saya berani bilang mustahil. Kenapa? Karena kalau dia mencintai P3, apapun yang terjadi, ya diterima. Apapun yang bermasalah, ya tetap dia mari. Ini kan berarti ngoyak-ngoyak, malahan bukan lagi mencintai, tetapi betul-betul ini dia ingin merusak P3. Saya berani, ayo kita debat. Kalau benar dia mau P3 ini baik, kenapa dia harus bersatu kembali ke rumah besar ini untuk kita sama-sama membesarkan partai? Kenapa harus kita ke pengadilan ini? Tujuannya apa? Untuk apa? Ya kalau bukan untuk merusak P3 itu. Mungkin itu jawaban singkat saya. Baik Pak Haji, di lain waktu kita akan sampai kembali di waktu yang mungkin agak berbeda, berbeda. Terima kasih atas kehadiran Pak Haji di studio P3 Nusa ini Pak Haji. Nanti kita insya Allah bertemu kembali. Terima kasih sobat P3 di mana berada. Nanti kita akan jumpa lagi di segmen selanjutnya di Kaleidoskop Politik Nasional atau Kelepon. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.